dalam hal mengatur manajemen waktunya, sehingga untuk kesempatan kali ini beliau tadi meminta izin kepada saya agar membuka dulu kegiatan kita pada hari ini ya, teman-teman sekalian. Nah, saya mau ngeliat dulu nih informasi yang ada di Instagram, komen di Instagram. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya saya mau informasikan bahwa teman-teman bisa masuk ke uh, Zoom kita ya, karena link Zoom sudah kita berikan ya, teman-teman sekalian. Dan kemudian silakan masuk, karena di link Zoom ini teman-teman bisa melakukan interaksi ya, interaksi langsung kepada narasumber ya, kepada narasumber. Bisa langsung bertanya ya. Dan kemudian juga bisa mendengarkan secara langsung, melihat langsung narasumber. Karena keterbatasan media yang kita gunakan, kita juga sebenarnya mensinkronkan informasi yang kami sampaikan di Zoom ini ke Instagram. Tapi mohon maaf, untuk di Instagram live itu masih banyak kendala-kendala yang belum bisa kami selesaikan. Misalnya nanti tampilannya terpotong dan teman-teman hanya bisa mendengarkan suaranya saja. Oleh karena itu sangat kami sarankan silakan teman-teman untuk masuk ke dalam Zoom ya. Dan untuk teman-teman para juara POSI, mohon untuk memberikan komentar-komentar yang ada di Zoom maupun yang ada di Instagram adalah yang berhubungan dengan webinar kali ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kompetisi, pelatihan, atau produk POSI yang lainnya, silakan teman-teman langsung menghubungi admin, ya admin yang bersangkutan. Dan mohon bersabar teman-teman, karena admin melakukan pembalasan chat itu berdasarkan rumusan FIFO, first in first out. Siapa yang pertama kali masuk itu yang akan dibalas dan diselesaikan terlebih dahulu. Dengan estimasi penyelesaian itu bisa 10 sampai dengan 15 menit ya. Dan itu estimasi ya, berarti bisa lebih panjang. Sehingga teman-teman mohon bersabar untuk dibalas chatnya atau direspon chatnya. Baik itu chat melalui DM Instagram maupun chat yang berada di WhatsApp masing-masing admin. Ya, itu jadi penjelasan sederhana ya untuk teman-teman sekalian yang ingin tahu lebih banyak mengenai produk POSI, baik itu yang sudah dipesan maupun masih dalam proses ingin tahunya teman-teman sekalian ya. Jadi mohon maaf untuk komentar-komentar yang ada di komentar-komentar yang ada di Instagram POSI, mohon maaf tidak kami respon ya, tidak kami respon, sekali lagi tidak kami respon dan tidak akan dilanjutkan ke timnya karena bukan dalam hal konteks itu yang kita bahas ya. Baik, tapi bagaimanapun saya wajib untuk menyapa teman-teman sekalian. Semoga hari ini adalah hari terbaik kita. Kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan kita juga bisa menjadi lebih baik dan lebih baik dari hari kemarin. Karena setiap manusia yang lebih baik daripada hari kemarin, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Nah, untuk teman-teman yang berada di yang live melalui Zoom ya, boleh untuk menampilkan videonya ya. Kita akan tampilkan lebih asik sepertinya untuk tampilkan videonya supaya kita bisa melihat interaksi yang terjadi di antara tim POSI dan juga teman-teman sekalian. Tapi bagi teman-teman yang berada dengan zona nyamannya ya, dengan posisi enaknya sedang rebahan ataupun berada di suatu tempat yang tidak bisa diekspos dengan video, tidak masalah. Tapi memang kami sangat sarankan untuk menampilkan videonya ya, karena memang untuk pemateri kali ini ya, beliau ini lebih senang dengan interaksi dua arah ya. Dan nanti teman-teman boleh bertanya dan saya sangat yakin untuk materi hari ini sangat menarik ya. Oke, baik, saya beralih dulu ke teman-teman yang ada di Instagram. Saya mau lihat komen-komen Instagram, mudah-mudahan komen-komennya di luar dari ini ya, di luar dari pertanyaan-pertanyaan rutin yang ditanyakan tentang medali dan sebagainya. Saya harap sih pertanyaannya sudah menjurus kepada konteks kita pada hari ini adalah untuk webinar ya. Baik, teman-teman sekali lagi kami ingatkan kepada teman-teman sekalian, silakan untuk masuk ke link bit.ly/millennial POSI karena teman-teman di sana bisa saling berinteraksi, saling berkenalan kepada teman yang lainnya dan bisa saling chatting ya dengan di sana teman-teman. Dan kemudian
ini ada beberapa kawan-kawan kita yang sudah bergabung ya. Ya seperti ada Mbak Latifah, ya Mbak Latifah saya mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya kami jawab ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian ada lagi nih beberapa seperti informasi-informasi pertanyaan-pertanyaan ya yang berhubungan dengan posisi juga ya dengan webinar ini. Contohnya pertanyaan dari Kak Elvira ini menanyakan, masuknya gratis nggak? Masuknya gratis Kak. Kita tidak memungut biaya apapun, semuanya kita sediakan gratis. Mulai hari ini sampai nanti di tanggal 7 Mei 2021, semuanya kita berikan gratis tanpa dikenakan biaya sebesar pun untuk melihat webinar ini. Karena itulah webinar ini kami sarankan, silakan kakak masuk saja ke link Zoom, ya karena lebih enak untuk melihatnya, ya interaksinya juga lebih mudah. Tapi bagi kakak yang senang dengan komentar-komentar, dengan ini ya, dengan Instagram ya tampilannya kena portrait, ya silakan menggunakan Instagram, live Instagram. Ya kita live itu Senin, Rabu, Senin, Rabu, Jumat pukul 10 dan juga pukul 13.30 gitu dia ya. Nah ini sepertinya pembicara kita sudah muncul ya, sudah muncul. Wah ya memang sudah muncul ya. Sebentar saya kasih akses dulu ke beliau. Oke, assalamualaikum coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya coach, mohon izin coach, suaranya ini lumayan kecil coach ya. Saya harus mengecilkan diri karena saya memang lagi di rumah sakit. Oh iya, Iya. saat ini teman-teman sekalian, baik yang ada di Instagram maupun yang ada di Zoom, ya kita sama-sama ya memberikan doa untuk kesembuhan dari Ananda Ezia ya coach ya, yang saat ini Eza sedang berjuang menjadi lebih hebat coach ya, lebih kuat untuk menghadapi kondisi kondisi ya coach ya, ada kondisi yang sedang berubah terus-menerus seperti ini ya coach ya. Baik, teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, sejenak saya bacakan terlebih dahulu profil dari Coach Tegar. Ya, beliau ini, nah ini adalah profil beliau. Ya, saya ambil CV beliau nih. Nah, kalau secara dibacakan satu persatu, ya kita ini bisa sangat panjang waktunya ya. Banyak sekali teman-teman. Tapi secara garis besar, yang ingin saya sampaikan bahwa beliau adalah Master NLP ya, NLP Master NLP, dan kemudian beliau juga seorang public speaker ya, dan kemudian yang paling wow di sini teman-teman, beliau sudah menerbitkan beberapa buku ya, dan semuanya ada bestseller yang berjudul Kitab Pesugihan 17 Rahasia Bisnis di Jamilaris. Kemudian ada juga buku Network Trainer, ya strategi rahasia mencapai passive income kurang dari 6 bulan di network marketing. Dan kemudian yang terakhir adalah The Right Marketing, serangan pemasaran jitu untuk meningkatkan profit 31 kali lipat. Ya, itu adalah buku-buku beliau. Dan beliau adalah seorang coach yang sudah banyak sekali melahirkan atau membantu bisnis-bisnis, baik itu skalanya UMKM sampai dengan bisnis secara skala nasional. Dan beliau sudah diakui sebagai salah satu dari top 7 business coach dari 100 business coach di dunia versi Evan Carmichael ya. Artinya beliau ini bukan orang yang teman-teman lihat ya, tapi beliau ini sudah memiliki banyak sekali teman-teman penghargaan dan juga sertifikat yang beliau miliki ya. Dan sebagai informasi kepada teman-teman sekalian, beliau saat ini juga dikenal sebagai founder Morning Academy. Ya, ini adalah satu wadah bagi pebisnis-pebisnis yang ingin belajar secara langsung kepada beliau. Ya, dan kemudian dapat menikmati akses pembelajaran yang disediakan oleh beliau, di mana aksesnya ini bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman sekalian. Ya. Baik, mungkin itu saja untuk perkenalan dasarnya ya Coach ya. Baik, untuk selanjutnya kita mungkin sedikit membahas nih Coach tentang tema kita pada hari ini, yaitu millennial trainer Coach. Ada apa dengan millennial trainer? Bisa dijelaskan? Ya,
Saya mau share screen dulu ya. Saya mau share screen dulu. Sebentar. Sudah kelihatan belum ya? Sudah, Coach? Sudah ya? Sudah. Baik. So, teman-teman semuanya, saya mau berbagi tentang millennial planner ya, atau menjadi pengusaha yang siap menghadapi perubahan besar di bisnis di era milenial. Nah, tapi sebelumnya sebelum mulai saya mau mohon maaf dulu ya. Ini saya lagi ada di rumah sakit, jadi saya menemani anak saya yang terpaksa harus isolasi sampai dengan 14 hari ya. Jadi saya dari tempat isolasi ya, saya ngisi materi ini. Jadi semoga bisa memberikan manfaat, dan nanti kalau misalnya di tengah ada gangguan suara tangisan bayi ya, karena memang saya lagi dampingin anak saya dan istri, dan nanti kalau misalnya ada suara-suara di luar, abaikan aja dulu ya. Oke, kita lanjut. Tadi sudah dikenalkan profilnya. Nah, jadi ini data hasil survei dari BPS ya, atau Badan Pusat Statistik, tepatnya dilakukan tahun 2019 ya, karena survei itu kan biasanya dilakukan setiap 5 tahun. Nah, di sini dijelaskan dari data ini yang saya himpun dari kata data juga, ternyata jumlah penduduk pria dan wanita, jadi yang ini pria, yang ini wanita ya, di Indonesia itu paling banyak saat ini didominasinya, ini sudah mulai masuknya tuh udah dari sini nih. Jadi khususnya di usia 10 tahun nih ya, sampai dengan 29 tahun. Yang artinya didominasi oleh market milenial, ya, didominasi oleh penduduk milenial. Ya, jadi jumlah paling besar di negara kita itu saat ini didominasi oleh milenial. Berarti kita juga harus memahami bisnis di era milenial itu sebenarnya perubahannya apa aja gitu. Banyak yang tidak paham perubahannya. Nah, kita sudah melalui perubahan masa, yaitu masa vertikal dan horizontal kalau secara garis besarnya ya. Masa vertikal itu adalah masa kasta, teman-teman. Maksudnya masa kasta itu gini, orang kaya dan orang miskin itu jauh banget jaraknya. Jadi bagaikan bumi dan langit, tidak ada kesetaraan. Jadi ada kaum raja, dulu ya kaum bangsawan, seperti itulah. Dan untuk bisa menjadi seperti mereka, ya kita nggak akan pernah bisa kecuali kita lahir dari keturunan orang-orang bangsawan juga gitu. Nah, itu masa vertikal. Nah, masa horizontal itu adalah masa di mana kesetaraan baik secara ekonomi dan juga status itu sudah mulai bisa sejajar gitu. Jadi bahkan orang yang terlahir bukan dari keluarga bangsawan itu juga bisa menjadi orang yang dianggap terpandang, sukses dan sebagainya. Itu yang disebut dengan era horizontal ya, di mana kita bisa duduk sama rata, berbarengan dengan banyak masyarakat ya, dan bisa mengejar strata sosial lebih cepat dibandingkan masa zaman vertikal. Di era vertikal itu ada namanya era agraris. Nah, era agraris ini yang dianggap sukses, dianggap kaya adalah orang-orang yang punya banyak tanah ya. Makanya disebut dengan landlord atau keturunan bangsawan. Ciri-cirinya kan mereka punya tanah yang begitu banyak ya, lahan kekuasaan begitu banyak, sama punya sapi, lembu, peternakan ya, sawah, mereka punya itu. Nah, ini orang-orang kaya di era agraris. Lalu kemudian orang masa bergeser ke era industri. Nah, di era industri ini orang yang sukses, orang yang kaya adalah orang yang mereka punya pendidikan. Jadi artinya industri sudah mulai masuk, sekolah sudah mulai ada. Jadi kita bisa mengejar strata. Jadi sudah mulai transisi ke era horizontal di sini ya. Memang waktunya lama masih. Kita perlu sekolah dulu sampai S1, S2, S3 baru kita bisa sejajar dengan kaum bangsawan. Nah, tetapi kelemahannya waktunya masih lama untuk kita menjadi orang terpandang, orang yang sukses ya. Lalu kemudian era industri ini masuk, banyak bisnis-bisnis mulai berkembang, artinya juga perusahaan-perusahaan hadir, terus kemudian orang-orang yang berpendidikan ini juga mulai bekerja, punya salary, punya kekayaan, dan juga sudah mulai buka kesempatan setiap orang juga bisa berusaha, siapapun itu, sehingga kita bergeser ke era horizontal. Bisnis semakin pesat, industri semakin maju, semakin modern, and then kita masuk di era informasi ya. Nah, di era informasi ini sudah mulai horizontal. Jadi eranya setiap orang itu sudah bisa saling mengenal dengan mudah. Eranya privasi sudah mulai berkurang ya.
Nah, di era informasi ini, siapa yang bisa mengakses informasi dengan cepat, ya, itu dia menjadi pemenangnya. Nah, ini diawali dengan era website ya, munculnya internet, munculnya komputer di dalam kehidupan manusia. Nah, dari komputer, dari internet itu kemudian melahirkan orang-orang yang kaya, yang sukses dalam waktu yang lebih cepat, bahkan nggak harus sekolah gitu. Jadi nggak harus berpendidikan tinggi, tetapi dia bisa sudah punya minimal strata dengan orang-orang yang sukses gitu. Jadi udah bisa dianggap orang hebat ya. Itu di era informasi. Lalu kemudian era bergeser lagi gitu, tapi tetap di horizontal ya. Saat ini di era milenial ini sebenarnya kita masuk ke dalam sebuah era yang biasa kita sebut dengan era konseptual. Jadi era konseptual itu apa sih? Era konseptual adalah orang yang punya konsep, punya ide, punya creativity, dia yang bisa langsung breakthrough. Ya, jadi bahkan kalau kemarin dia mantan karyawan McDonald's sekalipun, seperti Jeff Bezos ya, walaupun dia pernah ngelamar di KFC ditolak sekalipun gitu ya, Jack Ma, karena dia punya konsep, ide, lalu dia bisa seketika menjadi orang kaya dengan cara apa? Menjual bisnis model. Itu dia konsepnya. Jadi era konseptual ini adalah era di mana orang bisa seketika jadi kaya seperti Elon Musk dan lain sebagainya dengan dia meng-create bisnis model. Gak ada duit. Orang-orang ini nggak punya duit sama sekali. Ya, ini yang disebut dengan masa startup ya istilahnya. Jadi orang-orang ini punya ide kreatif, punya bisnis model, kemudian bisnis model ini dipitching ke investor, dipresentasikan ke venture capital atau pendana, lalu kemudian seketika dikucuri dana sebegitu besarnya, dan akhirnya dia menjadi orang terkaya di dunia. Coba kalian search di YouTube ya, pergerakan orang terkaya di dunia gitu ya. Jadi Elon Musk, jalan Elon Musk menjadi orang kaya di dunia gitu. Cari aja tentang itu pergerakannya cepat sekali, naik. Dibandingkan dengan memang Bill Gates yang sudah kaya di era informasi saat itu ya. Jadi Microsoft itu kan muncul pada saat di era informasi. Lalu kemudian era konseptual ini adalah era di saat sekarang munculnya startup baik itu dalam bidang digital ataupun konvensional. Nah, selamat datang di era perangnya bisnis model, teman-teman. Jadi di zaman sekarang ini, kalau kita ngomongin bisnis, udah nggak lagi ngomongin, saya nggak punya modal nih. Ya, tapi apa konsepmu bagaimana? Konsepmu kita perhatikan di sini. Ini era perangnya bisnis model, bukan lagi perangnya produk doang gitu. Jadi konsep bisnisnya, model bisnisnya yang menjadi tantangan, oke, yang menjadi acuan. Nah, kenapa sih valuasi Gojek itu lebih tinggi daripada Garuda Indonesia? Ya, halo, ini siapa coret-coret layar ya? Coach Argun mungkin bisa dibantu nih, ada yang coret-coret layar. Oke, Coach. Kita coba matikan. Ya, coba matikan. Oke ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan kembali, kenapa valuasi Gojek itu lebih tinggi daripada Garuda Indonesia? Padahal Garuda Indonesia itu valuasinya 6,16 triliun dan asetnya begitu besar ya. Gojek itu valuasinya 138 triliun. Berapa kali lipat coba kalau dihitung ini ya. Nah, padahal secara aset lebih banyak mana? Garuda ini punya pesawat banyak banget loh, pesawatnya loh. Gojek punya apa? Nggak punya apa-apa. Dia nggak punya motor, nggak punya mobil. Mobil punya dia nggak? Motor punya dia nggak? Enggak. Tapi kalau Garuda, pesawatnya punya dia nggak? Iya, punya dia. Nah, inilah bedanya ya, antara bisnis yang di era konseptual dengan bisnis yang memang di era industri gitu. Nah, jadi di bisnis dengan konsep di era konseptual ini, Nadiem Makarim waktu itu hanya punya konsep aja, punya bisnis model aja. Yang saat itu dipitching ke investor, kemudian investor injek dana, besar dalam dalam hitungan yang cepat sekali. Ya, saya menyebutnya sebagai cilukba efek ya. Jadi muncul seketika yang membuat Bluebird kaget, kompetitor-kompetitornya kaget semuanya gitu. Ini yang biasa dikenal dengan istilah disruption atau gangguan inovasi yang besar-besaran.
Akhirnya panik semuanya, pada demo di mana-mana gitu. Dan dalam waktu berapa tahun ini Gojek berdiri tahun berapa coba? Dibandingkan Garuda Indonesia yang udah ada sejak tahun 50-an dulu gitu. Tapi secara aset gitu, secara valuasi, kok bisa lebih besar ya gitu ya? Kok Gojek bisa lebih menang gitu. Nah, inilah hebatnya, di mana di era konseptual kita bisa breakthrough dalam waktu yang cepat sekali, teman-teman. Ya, kita lihat pergerakan Tesla ya, Elon Musk baru muncul udah mulai setara dengan Toyota kekayaannya. Padahal perusahaan Toyota itu mengerikan loh, Honda itu mengerikan gitu ya. Nah, ini luar biasa. Kita lihat lagi Starbucks versus kopi kenangan, teman-teman. Nah, ini menarik juga nih ya. Jadi kalau Starbucks itu kan udah berdiri lama gitu. Nah, kopi kenangan baru berdiri, tapi kita perhatikan valuasinya udah mendapatkan injek dana mengerikan ya, gede-gedean ya. Bahkan seketika open gerainya langsung cepat banget, bahkan Starbucks kalah cepat pembukaan gelarnya. Kita gerainya, kita akan coba lihat di sini ya. Mereka akan buka awalnya 80 gerai, terus kemudian 2019 150 gerai, 2021 ini buka 1000 gerai. Nah, sementara Starbucks itu total gerainya baru ada 400 gerai gitu, dan 2019 targetnya baru 50 sampai 60 gerai. Kenapa? Karena Kopi Kenangan mendapatkan dana yang jumlahnya lebih besar daripada dana pengembangan Starbucks gitu. Bahkan kemarin Jay-Z dan Serena Williams itu mengguyur Kopi Kenangan 280 miliar gitu, tepatnya di tahun 2019 kemarin. Nah, ini yang membuat bisnis kecil sekarang nggak bisa diremehin. Dia bisa jadi raksasa seketika dengan memiliki konsep yang proper, konsep yang baik, ya. And welcome to the 6 Ds Exponential Growth, atau A Guide to the Digital Economy. Ada 6 sekarang ini, eksponensial pertumbuhan dalam era konseptual ini. Kenapa kok bisa cepat ya di era konseptual ini? Ya karena 6D inilah exponential growth-nya. Yang pertama adalah ini eranya digitalization atau digitation ya. Transformasi dari analog berubah jadi digital. Jadi apapun yang dulunya analog, semua bisa diakses melalui smartphone kita, melalui handphone kita. Dulu kita juga foto pakai seperti ini, sekarang sudah berubah lagi gitu. Only lewat smartphone aja udah lebih bagus hasilnya daripada kamera DSLR gitu ya. Smartphone semakin canggih, semakin keren hasilnya. Jadi bersiaplah gitu, semuanya apapun yang belum digital akan dirubah, akan ditransform menjadi digital. And then yang kedua adalah deception. Ini hati-hati ya, menipu dan mengelabui. So, kompetitor atau bisnis itu saat ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Jadi mereka mengelabui, mereka nggak kelihatan. Kalau bisnis konvensional yang mereka nggak tumbuh di era konseptual, dulu kita mau ada pembukaan bisnis, kita tahu gitu, ada grand opening, ya, ada pengumuman. Kok sekarang enggak, tiba-tiba dia muncul aja. Tiba-tiba ada aja di Play Store, tiba-tiba viral aja di sosial media. Muncul aja begitu aja gitu. Kita nggak bisa ngebaca itu sekarang. Ya. Nah, jadi mereka benar-benar mengalami inflection point atau titik balik yang biasanya dahsyat, langsung membuat panik seketika gitu. Nah, karena sifatnya deception, karena sifatnya menipu dan mengelabui, kompetitor kita tidak terlihat karena lebih banyak ke intangible ya, atau lebih banyaknya ke mereka ini orang-orang yang bisnis-bisnis yang sebelumnya dianggap kecil gitu, tiba-tiba menjadi besar seketika. Nah, baru muncul yang namanya disruption, baru muncul yang namanya gangguan besar-besaran, inovasi yang mengubah permainan dan aturan. So disruption ini adalah gangguan akibat banyak di antara bisnis yang tidak bisa membaca gerakan kompetitornya karena deception tadi, sehingga tiba-tiba dia muncul dengan konsep yang lebih menarik, lebih baik, nggak kebaca, ya udah ngerubah aturan gitu aja, ngerubah permainan gitu aja. Culture-nya jadi berubah aja gitu. Yang dulunya kita transportasi identik dengan Bluebird gitu, seketika udah dengan nge-Grab, nge-Gojek. Ya, jadi udah tiba-tiba aja berubah switch gitu. Yang dulunya kita asik banget menggunakan foto roll gitu ya, Kodak ya, hancur ketika Nikon mulai muncul, dan sekarang apalagi smartphone sudah mulai canggih gitu. Ya udah berubah aja, yang dulu foto harus pakai DSLR kemana-mana, sekarang sudah berubah hanya pakai mobile phone aja kita sudah bisa ngambil gambar.
And then yang keempat, dematerialization. Dematerialization ini semua produk digital akhirnya nggak butuh wadah. Jadi semuanya menjadi sebuah software, menjadi sebuah intangible asset atau aset tidak berwujud yang bisa diakses di dalam smartphone kita atau di dalam device kita. Jadi kita udah nggak butuh namanya gedung, udah nggak butuh namanya material-material fisik ya. Kita hanya menggunakan digital sudah bisa jualan, sudah bisa punya bisnis raksasa gitu. Ya, kita lihat deh Airbnb, bisnis hotel tapi nggak punya hotel, nggak punya gedung hotel. Traveloka, bisnis travel tapi nggak punya pesawat dan nggak punya alat transportasi lain sebagainya. Kemudian apalagi Netflix, bisnis bioskop tapi nggak punya gedung bioskop. Apalagi Morning Academy, bisnis pelatihan tapi nggak punya gedung pelatihan gitu ya. Jadi nggak perlu tatap muka, nggak perlu sewa hotel. Cukup bisa diakses di dalam smartphone Anda. So, setiap bisnis yang awalnya ada wadahnya, sekarang mulai berubah menjadi nggak butuh wadah gitu. Jadi hanya butuh butuh ide, gagasan, lalu kemudian tuangkan konsep ide itu ke dalam digital, done gitu, it's done. Jadi semuanya kita sudah bisa membangun sebuah platform, membangun sebuah bisnis gitu. Ya, let's say Halodoc gitu. Itu bisnis kesehatan tapi nggak punya rumah sakit. Tapi dia bisa mengumpulkan semua dokter dan bisa menjual jasa konsultasi dari dokter atau tenaga ahli kesehatan. Si lima adalah demonetization. Jadi semua nantinya tidak dalam wadah materi, maka harga juga makin lama makin turun. Jadi uang itu udah nggak ada harganya. Jadi bisnis itu sudah mulai nggak nyari monetize di awal langsung, tapi justru demonetization. Demonetization itu artinya adalah kita ngeberikan sesuatu yang free atau harganya murah, ya, lebih murah untuk didapatkan, sehingga menarik market untuk masuk. Nah, itu awal mula dari disruption terjadi. Pada saat Gojek dan Grab muncul pertama kali, seketika kan mengubah tarif transportasi yang awalnya naik taksi itu mahal menjadi murah seketika. Jadi orang sekarang bisa naik mobil dengan mudahnya. Dulu kan hanya orang kaya yang naik taksi. Orang nggak mampu naiknya bajai, ya naiknya ojek motor, naik beca. Tapi sekarang semua bisa menikmati naik taksi dengan tarif yang lebih murah. Kemudian biaya-biaya untuk mendapatkan produk dari bisnis-bisnis startup ini karena lebih terjangkau, maka ini akan melahirkan namanya democratization. Jadi puncaknya semua produk itu akan menjadi murah dan tersedia buat semua orang. Jadi semua produknya tujuannya agar bisa menghasilkan abundant living gitu ya. Jadi hidup yang penuh penuh berbagi, penuh rasa kebermanfaatan, karena bisnis startup memang dibentuk dari gagasan, ide. Mereka menggunakan design thinking untuk mengkonsep idenya. Mereka nggak sembarangan ngebuat sebuah bisnis yang asal jualan aja, tapi ada solusi yang diselesaikan. Ya, dan this is the era of sharing economy. Jadi bisnis di era milenial ini harus siap dengan konsep sharing economy. Sharing economy itu sudah menjadi bagian hidup dari anak milenial khususnya. Yang dulunya harus punya kantor, ya sekarang nggak harus. Kenapa? Kita bisa co-working. Yang kita dulunya harus punya mobil, bagi milenial nggak tertarik untuk punya mobil. Mereka lebih baik Grab, Gojek, atau pakai aplikasi rental gitu. Lalu kemudian di sharing, mungkin teman-teman sekarang yang pakai Instagram dapat iklan ya, dapat ads tulisannya laptop lebih murah sewa daripada beli gitu. Nah, itu konsep device sharing, teman-teman. Ini menarik ya. Jadi anak di era milenial ini benar-benar sharing ekonomi gitu. Ownership itu sudah mulai berkurang. Oke. Dengan begitu tujuan kita adalah reduce expense ya. Jadi kita mengurangi biaya, menurunkan cost sehingga lebih murah aksesnya tadi ya. Terus pendanaan juga ada crowdfunding ya. Jadi bisa ada seperti platform Kita Bisa, terus kemudian juga kita ada pendanaan P2P lending, ada banyak banget gitu. Jadi nggak susah untuk mencari dana di era
milenial ini. Terus property sharing juga. Jadi kita juga punya properti nggak harus memiliki gitu. Kita bisa pakai Airbnb atau mungkin kita juga lebih suka ngontrak. Nah, jadi anak milenial itu lebih suka digunakan untuk leisure uangnya, untuk senang-senang dibandingkan untuk ownership atau memiliki sebuah barang. Jadi properti pun mereka lebih suka property sharing, ngontrak, sewa apartemen gitu ya. Dan kalaupun mau beli, mereka lebih suka beli properti-properti yang minimalis. Jadi buat Anda yang mau mulai bisnis properti saat ini itu justru bukan properti yang besar banget yang dicari, tapi yang minimalis dan kalau bisa gitu ya, itu nanti bisa disewakan lagi gitu karena market milenial tuh lebih suka sharing ekonomi. Lalu tool sharing ini seperti Canva yang bisa diakses oleh tim, oleh banyak orang. Jadi kita nggak perlu lagi beli sendiri, jadi bisa berbagi. Mungkin Anda pernah ya diajak untuk temennya, yuk joinan beli subscription Canva nih, jadi tim lebih murah harganya gitu dan sebagainya. Jadi bahkan tools pun bisa di sharing gitu, ya. Innovation pun juga sharing dengan audiens, dengan banyak orang. Bukan hanya perusahaan itu sendiri yang memikirkan inovasinya, tapi juga berdiskusi dengan pasar. Lalu bicycle sharing ini juga banyak ya sekarang lagi musim sepeda, penyewaan sepeda dan sebagainya. Nah inilah salah satu contoh sharing ekonomi. Berarti kalau di dalam sharing ekonomi itu gimana, Coach? Sharing ekonomi itu lebih meniadakan tangible asset atau aset berwujud. Aset berwujud itu seperti elektronik, otomotif, furniture, properti. Itu sekarang udah mulai beralih ke intangible asset atau aset-aset tidak berwujud seperti kekayaan intelektual ya. Kemudian juga digital platform digital, terus kemudian juga apa namanya merek-merek ya. Itu yang bisa dimanfaatkan sekarang. Konsep-konsep yang bisa Anda jual sekarang, yang bisa Anda monetize sekarang gitu. Jadi bukan lagi bergantung ke materi. Kalau mau bikin bisnis, berarti saat ini kita tidak perlu lagi mikirin harus punya gedung, harus punya peralatan yang canggih. Enggak. Jadi lebih ke membangun intangible asetnya. Ya, so the rise of collaborative network itu juga ciri-ciri dari sharing ekonomi. Bangkitnya berjejaring gitu ya, berkolaborasi, eranya bekerja sama satu sama lain seperti yang kita lakukan saat ini gitu. Jadi Posi bekerja sama dengan banyak mentor, banyak pakar untuk bisa berbagi kepada masyarakat. Ini the rise of collaboration. Cuma tantangannya di dalam era bisnis milenial ini banyak orang yang kena namanya Titanic syndrome. Apa sih Titanic syndrome itu? Ya, ada yang tahu nggak kira-kira teman-teman? Titanic syndrome itu apa? Yuk, coba komen deh yang tahu. Ayo, silakan teman-teman yang Ada yang tahu nggak? Kira-kira Titanic syndrome apa? Pasti semuanya udah pernah nonton film Titanic ya. Ini walaupun bukan filmnya anak milenial, pastinya anak milenial juga kenal lah ya istilah tenggelamnya kapal Titanic itu. Nah, ada sebuah istilah yang disebut Titanic syndrome banyak terjadi di era milenial saat ini ya. Khususnya bagi yang non millennials nih. Ya, udah ada yang jawab belum nih? masih terlalu fokus sepertinya, Coach. Jadi belum sempat untuk mengetik-ngetik nih, Coach. Ayo kalau menurut Coach Argun apa nih Titanic syndrome kira-kira? Titanic syndrome ya, Coach ya. Titanic syndrome itu kalau dilihat dari gambarnya, ini kan Titanic. Kemudian gitu. Titanic kan dulu terkenal dengan kapal terbesar ya, Coach ya. Kenapa kok bisa tenggelam? Begitu mungkin, Coach ya. Iya, why? Ya, banyak hal ya, Coach ya. Kalau saya dulu nonton TV-nya nih, Coach ya. Ini kan saya kan pengalamannya berdasarkan apa yang saya tonton nih, Coach ya. Kalau yang saya lihat, yang pertama tuh ya karena merasa besar gitu, Coach. Jadi mungkin akan ada yang bisa menenggelamkan gitu. Yang pertama. Kemudian ya
Kemudian yang saya lihat itu kan gambar itu Titanicnya nabrak bongkahan es gitu Coach ya. Tapi kalau diperhatikan bukan bongkahan es yang kelihatan gitu, tapi bongkahan es yang berada di bawah gitu Coach. Oh iya. Nah gitu Coach. Terus apa ya? Gak enak juga ya bulan puasa ngomongin adegannya Coach ya. Karena yang paling uh, menjadi awal kejadian itu kan Coach dari kapten atau nahodanya tidak fokus gitu untuk mengarahkan kapalnya. Itu sih Coach yang saya lihat sih Coach berdasarkan Ya. pengalaman Coach ya. Oke. Mungkin yang lain ada yang mau jawab lagi? Tadi kan Coach Argun jelasin sejarah tenggelamnya Titanic nih ya. Nah, berarti Titanic Syndrome itu apa kira-kira? Kenapa dihubungkan dengan tenggelamnya kapal Titanic? Ayo, ada yang mau bantu saya nggak? Ayo teman-teman yuk, dijawab di kolom chat. Boleh? Oke. Ayo. Nah ini Coach ada yang jawab dari Instagram Coach. Oke, gimana? Dia menjawab dari Kak Jia nih, menjawab Anda tidak punya pilihan lain bahwa bisnis Anda akan menghadapi perubahan lebih, tantangan lebih, krisis lebih, gelombang disruption yang lebih besar dari sebelumnya. Pilihan yang Anda miliki adalah menyerah dan melihat kompetitor Anda menyalip Anda atau Anda menjadikan ini sebagai opportunity untuk berubah lebih baik. Itu artinya Titanic Syndrome. Gitu, Coach. Oke. Jadi Titanic Syndrome itu, terima kasih ya udah jawab ya tadi ya. Saya jelasin dengan simple. Titanic Syndrome itu adalah sindrom yang menimpa banyak orang, khususnya orang-orang yang non-milenial ya. Jadi mereka mengira pernah juara di masa lalu, berarti di masa depan mereka akan terus jadi juara. Sudah besar di masa saat ini, di masa lalu, berarti mereka akan besar terus sampai ke depannya. Jadi mereka mengabaikan hal-hal yang mungkin bisa ngebuat mereka tenggelam seperti kapal Titanic. Kapal Titanic ini adalah kapal terbesar pertama yang pernah dibuat dan berlayar dari Inggris menuju ke Amerika yang berakhir tenggelam. Dan ini didesain oleh seorang arsitek yang arsiteknya bahkan berkata, bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan. Ya, luar biasa sombongnya ya gitu ya. Jadi dia mengatakan saking canggihnya kapal ini, saking hebatnya dia mengatakan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya gitu. Dan terbukti tenggelam ternyata ya. Nah, itulah yang dimaksud Titanic Syndrome. Nah, ternyata tenggelamnya kapal Titanic ini sederhana teman-teman penyebabnya. Yang pertama adalah si Titanic ini tidak pakai binokular. Ayo, paham binokular ya? Binokular tuh apa ya? Teropong. Jadi teropongnya itu ada di kapal tapi dikunci di dalam lemari. Kuncinya itu dibawa sama petugas yang harusnya bertanggung jawab, tetapi dia nggak ikut ke berlayar dengan Titanic karena sakit. Sehingga binokular itu nggak dipakai. Jadi yang jaga di atas itu cuma ngeliatin dengan mata telanjang aja, tanpa menggunakan binokular. Sehingga pada saat ada bongkahan es muncul di depan, itu bongkahan es terlihat hanya dari jarak pandang mata biasa. Coba kalau mereka pakai binokular, udah pasti kelihatan dari jauh. Nah, bisnis yang non milenial ya, atau bisnis raksasa ini, khususnya kenapa bisa didisrupsi atau bisa terjadi disruption, karena mereka nggak punya forecast. Karena mereka nggak punya pembayangan lagi ke depan, mereka sudah besar, mereka berpikir, ngapain lagi saya bikin proyeksi ke depan? Ya udah, kita jalanin aja apa adanya. Nah, yang kedua, Titanic tenggelam. Ya, apakah Titanic itu tidak memiliki radio yang canggih untuk berkomunikasi? Kan bisa aja dia minta tolong. Punya. Titanic itu punya radio frekuensi yang jangkauannya bisa sampai kurang lebih sekitar 80 kilo atau 200 kilo kalau nggak salah. Jadi pokoknya jauh banget jangkauannya. Dia bisa menghubungi kapal-kapal di sekitarnya untuk mengumumkan bahwa ada masalah dengan Titanic. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata pada saat turun, ya, si orang yang tadi ngeliat bongkahan es itu turun ke ruang radio pengumuman, ruangan radio tadi disibukkan oleh pengumuman-pengumuman tentang pertandingan di kasino, tentang menu makanan untuk penumpang first class. Jadi yang tadi datang itu dicuekin. Ah, ngapain sih lu gitu?
Jadi nggak didengerin, padahal mereka mau nge-report bahwa di depan situ ada bongkahan es, akan ada masalah. Tolong segera diinfokan, ya. Jadi ternyata nggak didengar. Ya. Nah, ini dalam bisnis artinya kadang karena bisnis ini sudah terlalu raksasa nih ya, atau orang-orang ini udah terlalu terlalu pinternya, mereka menutup telinga. Mereka udah nggak mau dengar masukan, mereka udah nggak mau belajar, mereka udah nggak mau dengar input-input lagi. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah, ya udah, mereka tiba-tiba aja disalib oleh orang-orang yang memang mereka mau belajar hal-hal baru, gitu. Dan yang ketiga, Titanic ini dikendalikan oleh seorang nahkoda yang sudah berpengalaman lebih dari 50 tahun. Bahkan nahkoda Titanic, kalau kalian baca sejarahnya, pernah menyelamatkan kapal yang dikemudikannya, mau nabrak jarak 30 meter, dia bisa menggagalkan kecelakaan kapal itu. Ya, bayangin aja, berarti hebat nggak nih nahkodanya? Hebat banget, keren banget, berpengalaman banget. Tapi kenapa dia tidak bisa menyelamatkan Titanic dan membelokkan kapalnya? Sebenarnya bisa. Jadi pada saat ada bongkahan es, si nahkoda ini, ya, kapten kapal ini sudah bisa membelokkan kapalnya. Tetapi sayang sekali katanya yang membuat Titanic tenggelam, kata peneliti, bukan bongkahan es yang ada atau terlihat ini, tapi yang ada di bawah yang tidak terlihat. Bahkan ilmuwan mengatakan kalau aja Titanic saat itu tidak membelokkan kemudinya, artinya diterobos aja tuh bongkahan es yang tampak itu, mungkin kemungkinannya 80% Titanic masih selamat dan tidak tenggelam. Jadi yang bikin Titanic tenggelam itu lambung bawahnya robek, ya, karena gunung es yang tidak terlihat di bawah. Nah, berarti ilmu yang dipakai oleh sang kapten kapal tadi, dia bermanuver dengan begitu hebatnya, useless, nggak berguna lagi. So kalau kita mau bangun bisnis di era saat ini, please unlearn your skill. That's the first message, ya. Itu pesan pertama, unlearn. Ya, lepas semua apapun yang Anda pelajari di masa lalu, lepas semua gelar juara yang Anda dapatkan di masa lalu, learn something new. Belajar sesuatu yang baru terus, karena benar-benar udah beda banget. Eranya udah beda banget ya. Kalau saya nanti jelaskan tentang ada 50 lebih bisnis model gitu ya, waktu kita nggak akan cukup. Anda mungkin akan bingung bahwa seluas itu konsep bisnis untuk saat ini ya. Jadi bahkan bukan lagi sekedar kita buka toko, jualan, atau sekedar kita online shop, jualan begitu aja. Enggak, ada banyak pattern-nya, ada banyak polanya ya, strateginya. Sehingga agar kita terhindar dari Titanic syndrome, maka kita harus always learn and open mind. Terus belajar dan buka pikiran kita. So, Titanic syndrome ini sindrom kesombongan yang banyak menimpa para pembelajar, business owners, yang akhirnya ngebuat mereka semuanya terjebak dalam kematiannya sendiri gitu. Oke, so apa aja coach perubahan bisnis di era digital and millennials ini yang harus kita lakukan? Perhatikan ya, jadi ada mindset and mental, ada skills yang harus dirubah, market berubah, kompetisi berubah, sistem berubah, business model jelas, dan leadership berubah. Ya, jadi semuanya berubah teman-teman, landscape-nya. Gimana bro? Oke, mari kita kupas satu-satu dimulai dari mindset-nya. So, mindset Anda, kalau Anda sekarang mau winning di era milenial, pertama Anda harus punya mindset self-driving. Apa itu self-driving? Mandiri. Anda bisa memutuskan diri Anda sendiri mau kemana. Anda bisa melakukan apapun serba sendiri, serba independen. Ya, jadi anak milenial itu mandiri loh. Mereka itu sekarang udah terbiasa dengan self-service. Contohnya aja beli-beli, udah mulai bayar sendiri, ngakses sendiri, dan lain sebagainya. Learn sendiri, nggak diajarin. So, kalau misalnya Anda nggak self-driving di era milenial, nggak bisa. Ya, Anda nggak bisa, karena Anda dituntut untuk multitasking nantinya. Nih ya, ada 5, multitasking gitu. Kalau Anda nggak bisa multitasking, ya susah gitu sekarang ini. Mau gimana, activity apapun sekarang dibutuhkan anak-anak milenial itu dia bisa sambil main handphone, sambil belajar. Jadi jangan anggap mereka nggak sopan kalau lagi ngobrol terus pegang handphone, sambil makan pegang handphone. No, karena mereka udah terbiasa dengan multitasking. Dan mereka mengerjakan banyak hal. Ada sebuah buku yang judulnya Range,
buku itu menjelaskan bahwa ini adalah era di mana seorang generalis itu bisa lebih unggul daripada seorang spesialis gitu. Jadi orang yang punya banyak kemampuan saat ini itu bisa lebih menang daripada orang yang hanya punya satu kemampuan. Nah, kunci dari punya banyak kemampuan itu adalah self driving ini tadi gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah curiosity. Mental penuh rasa penasaran, penuh rasa kok bisa ya gitu. Jadi kok bisa begini ya? Riset. Jadi research and development merupakan peranan penting dalam bisnis di era saat ini. Rasa penasaran kenapa dia bisa begitu, dia dapat sumber uangnya dari mana, sehingga dia terus mencari konsep baru terus-menerus. Inovasinya jalan terus. Selama ada curiosity, maka akan terus ada namanya disruptive innovation. Jadi disruptive innovation itu lahir dari rasa penasaran yang sangat tinggi ini. And then kemudian adalah always an open mind, seperti bilang. Jadi bahkan Anda harus melepaskan ilmu apapun yang sudah Anda pelajari di masa lalu untuk mempelajari ilmu baru yang relate untuk saat ini. Apa aja? Nanti saya jelasin ya. Lalu action oriented. Jadi nggak bisa cuma sekedar sekarang itu punya konsep tapi nggak action. Kalau sudah punya konsep, kalau sudah punya ide, maka Anda harus action. Minimal apa? Minimal Anda mempresentasikan konsep Anda ke orang yang bisa merealisasikan konsep tersebut, merealisasikan ide tersebut, gitu. And then yang terakhir adalah think beyond further. Jadi berpikir lebih jauh ke depan lagi, ya. Harus beyond dan lebih jauh lagi ke depan berpikirnya. Jadi bukan sekedar berpikir selangkah, dua langkah, tapi sudah berpikir 10 langkah ke depan. Nah, ini yang ngebuat kita nanti jadi orang yang anti disruption. Nah, mereka yang kena disruption karena mereka nggak berpikir sampai 10 langkah ke depan gitu. Mereka hanya berpikir selangkah, dua langkah aja karena sudah kena tata. Sementara yang lain mereka sudah berpikir jauh sekali ke depan. Seperti Elon Musk, siapa yang mikirin gitu kita bahkan hidup di Mars? Dia sudah menggarap lahan di Mars gitu dengan SpaceX-nya itu tadi. Siapa yang kepikiran gitu bahwa kita bisa punya saluran tol eksklusif yang lewat ke gorong-gorong di bawah tanah gitu, Hyperloop. Dia bikin Hyperloop itu. Jadi orang-orang yang sekarang punya konsep yang bagus ya, punya konseptual yang bagus dan di-ACC oleh investor, mereka adalah orang-orang yang think beyond further. Mereka berpikir jauh banget ke depan konsepnya itu. Sehingga investor tertarik dengan gagasan itu ya, kalau kata Jim Collins itu adalah 100 years idea gitu atau 100 years goal. Anda harus punya ide atau goal yang sifatnya itu sampai 100 tahun ke depan. Nah, yang kedua ability atau skill apa yang harus kita kuasain nih tadi kan kita harus always learn and open mind something new. Apa sih yang sekarang itu banyak dicari gitu ya. Nah, ini saya sempat cari gitu ya. Yang paling mewakili ini saya ambil dari sebuah situs di Instagram ya, dan ini bisa mewakili banget skill apa yang emang harus dimiliki oleh anak-anak milenials atau orang-orang yang hidup di era milenials ini kalau mau menang. Yang pertama adalah project management. Jadi karena sekarang manajemen bisnis itu sudah mulai berubah ya, karena karyawan-karyawannya itu sudah lebih banyak bersifatnya work from home, terus kemudian banyak yang bersifatnya itu part-timer atau eksternal, atau bahkan mereka bekerja di multi bisnis gitu ya, sehingga dibutuhkan kemampuan project management yang bagus gitu. Jadi mulai berubah konsep manajemennya. Anak milenial ini kan nggak suka bekerja lama-lama gitu, paling enggak dia bertahan di perusahaan itu 3 tahun udah paling lama, 2 tahun gitu ya paling normalnya. Jadi kalau misalnya Anda punya bisnis sekarang, terus karyawan Anda udah cabut gitu kan, Anda panik, berarti Anda belum siap gitu. Nah, disinilah kemampuan project management akan sangat dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan project bisnis lebih cepat lagi. Lalu coding ya, skill coding. Karena saya ada punya 3 komponen, itu ada hustler, ada hacker, ada hipster. Weh. Hustler itu apa sih? Hustler itu adalah orang yang jago nyari duit, jago bikin kerjasama dengan banyak orang, jago konsep, jago bikin ide. Itu hustler. Jadi kalau kayak Elon Musk itu dia hustler gitu. Jadi hustler ini orang yang jago banget bikin konsep bisnis model, jago banget untuk cari investor, ya, jago banget untuk mikirin bisnis gua dapat duit dari mana. Mereka butuh namanya hacker. Nah, hacker ini adalah yang mendampingi hustler untuk mewujudkan idenya hustler. Ya, pasti dibutuhkan kemampuan coding. Hacker ini orang yang ahli
ahli IT, ahli coding, pokoknya bisa bikin aplikasi, bikin website gitulah ya. Terus kemudian yang ketiga adalah hipster. Nah, hipster ini adalah desainer, ya. Nah, Steve Jobs itu adalah seorang hipster. Ya, Steve Jobs itu adalah seorang hipster. Dia jago desain, ya. Makanya produk Apple itu desainnya bagus-bagus gitu. Khususnya karena prioritasnya ke desain. Karena Steve Jobs sendiri foundernya adalah orang hipster, orang desain. Nah, jadi kalau Anda mendirikan bisnis, harus nyari teman-teman yang tiga ini, punya kemampuan tiga ini. Coba kenali, Anda lebih ke hipster, hacker, atau hustler. Ya, kalau misalnya saya seorang hustler, saya orang yang jago konsep, tapi saya butuh hacker, saya butuh orang yang paham coding, saya butuh orang yang bisa bantuin saya bikin aplikasi, dan saya juga bukan hipster, saya butuh orang yang bisa bantuin saya ngedesain supaya desain saya lebih bagus lagi gitu. Nah, kalau misal saya bisa dapat dua orang ini, maka saya bisa mendirikan sebuah startup yang sudah luar biasa sekali. Jadi kemampuan coding dibutuhkan. Kemudian apalagi copywriting, copywriter. Ya, ini juga gajinya gede banget nih kalau sekarang jadi karyawan pun gitu. Nah, dalam bisnis saat ini semuanya butuh copywriting. Tidak ada bisnis yang zaman sekarang karena eranya sosial media kita harus bikin konten. Status saya di WhatsApp hari ini kan saya mengatakan bahwa ini bukan perang lagi diskon, bukan perang promo, tapi perang konten. Anda saat ini memiliki pilihan untuk memutuskan saya mau tetap follow dan memperhatikan akun yang mana berdasarkan dari kontennya. Jadi kita ini sebagai kurator, kita mengkurasi, menseleksi mana akun dengan konten yang bagus. Sehingga dibutuhkan konten yang menarik, caption yang menarik. Inilah pentingnya seorang copywriter, ya. Lalu kemudian butuh public speaker. Yes, karena eranya horizontal tadi, kita juga harus pitching juga ke investor, harus berkolaborasi dengan banyak orang. Kalau nggak jago public speaking, kalau nggak jago ngomong di depan, ya nggak bisa. Oke, kemampuan public speaking, skill yang juga harus di-upgrade. Lalu kemudian apa lagi? SEO and Google Analytics. Ya, kita tahu ya, kita mau cari produk apapun, mau cari info apapun, yang pertama bukan di sosmed dulu, tapi di Google dulu diketik. Baru setelah itu ke sosmed, ya. Maka kemampuan SEO atau Google Analytics itu juga banyak dibutuhkan. Lalu sosmed ads, bukan hanya Facebook ads ya, tapi sosmed ads. Ini kemampuan untuk setup iklan baik di Instagram, baik itu di Facebook ataupun di YouTube. Kemudian Excel, ya, bukan hanya Excel aja sih, sebenarnya MS Office ini juga semakin dibutuhkan lagi, terutama yang berbasis cloud ya. Jadi seperti misalnya Google Drive ya, penggunaan Office yang bisa secara seamless. And then kemudian web development. Ini tadi ya, jadi orang coding dan web development. Ngebikin web. Jadi walaupun Anda nggak bisa coding, minimal Anda bisa bikin web deh. Minimal Anda bisa ngedesain web deh. Minimal Anda bisa pakai ya let's say pakai platform-platform seperti Wix gitu ya, Anda bisa edit-edit, ngupload, maintain webnya. Kemudian app development, ini jelas. Terus kemudian UI UX design, jadi mendesain user interface dan user experience. Ini bahkan ada jurusannya sendiri di Stanford ya, psikologi khusus untuk ke arah desain. Jadi gimana orang, kenapa sih kok notifikasi itu bunyinya kayak begitu? Kenapa sih kok warnanya Gmail itu aplikasinya warnanya merah garis begitu? Itu semua ada ilmu psikologinya ya. Jadi itu memang untuk memiliki UI dan UX yang menarik. And then social media marketing jelas ya. Yang tadi ini yang ads, ini yang organik. Jadi kita gimana caranya ngidupin sosmed kita, terus kemudian membuat konten di sosmed kita, dan grafik design. Nah, kalau Anda punya skill di antara ability di antara yang ada di layar ini, salah satunya, Anda punya potensi untuk bisa bertahan di era milenial ini. Minimal Anda bisa public speaking atau berkomunikasi di depan orang. Minimal Anda bisa memaintain social media. Karena kalau Anda sekarang mau dirikan bisnis, powernya sekarang sudah ada di dalam social media ini tadi. So, customer change. Ya, jadi ability-nya change, mindset-nya juga change, customer-nya change nih. Change di customer itu bagaimana? Ya, pasti semua tahu ya, ini adalah teori kebutuhan Maslow, Abraham Maslow,
dulu mengkonsepkan kebutuhan itu pertama fisiologis, yaitu makan, minum, yang kedua kemudian rasa aman ya, keamanan, keteraturan, lalu sosial, and then kemudian penghargaan, dan yang terakhir aktualisasi diri. Tapi ini adalah era yang disebut dengan reverse Maslow. Jadi kebalik ya. Tapi yang paling penting di reverse Maslow ini, pondasinya adalah sosial. Wah, saya katakan sosial adalah sebutan dasar. Saya iseng-iseng gitu nanya sama sebuah kampus negeri ya, saya kurang lebih survei, saya tanya 100 anak, pertanyaan saya sederhana, saya cuma nanya begini aja, kalau kamu punya uang 5.000, di mana kamu belum makan siang, dan paket das, ya, pulsa kamu habis, kamu lebih baik makan siang, atau lebih baik isi paket data gitu. Mereka menjawab bahwa mengisi paket data, mereka lebih penting untuk pulsanya ada dulu gitu, supaya tetap stay online. Kenapa gitu? Alasan menarik. Kalau saya beli makan, habis saya. Tapi kalau saya beli paket data gitu ya, saya bisa chat orang tua saya, duit saya habis, saya bisa jualan, saya bisa dapetin income lagi, dapetin duit lagi gitu ya. Jadi mereka bahkan lebih mentingin kebutuhan dasarnya bersosialisasi dulu ya. Terbukti juga kalau kita mau makan ya, bahkan posting itu lebih duluan daripada berdoa ya. Jadi makannya terakhir. Harusnya kan kita lapar, udah makan aja dulu gitu. Tapi enggak, sekarang adalah tempatnya instagramable nggak ya? Tempatnya bagus nggak ya? Jadi lebih cenderung ke social experience khususnya. Jadi kita datang ke restoran, datang ke kafe, lebih banyak bukan untuk makan, tetapi lebih banyak untuk bersosialisasi dengan kerabat kita, untuk meeting, untuk ketemu teman, dan sebagainya, itu lebih lebih banyak gitu. Lalu kemudian era sosial ini dikembangkan lagi menjadi Segas ya. Jadi Segas ini adalah pengembangan dari, karena kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah sosial, maka kebutuhan sosial itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 disingkat dengan Segas. Yang pertama adalah status and self esteem. Ya. Jadi kita saat ini itu benar-benar ingin dihargai, pengen dapat status, pengen di-like, pengen banget dipuji. Oke. Okay? And then yang kedua adalah expressing identity. Cenderung market kita saat ini ingin mengekspresikan dirinya. Mereka pengen ngebuat konten, berekspresi, seperti sosial media ini adalah kanvas bagi mereka untuk mengekspresikan dirinya. Bahkan untuk hal-hal yang negatif pun dengan bangga diekspresikan gitu. Kita berapa kali sering banget ngelihat di sosial media ya, diposting pada saat sedang melakukan hal-hal yang buruk gitu. Tapi diekspresikan sambil live, sambil sambil uh, streaming, dilihat oleh banyak orang. Yes, expressing identity. Jadi bisnis pun harus menyesuaikan. Nah, karena adanya status self esteem dan expressing identity, inilah makanya kenapa akhirnya beberapa bisnis seperti Coca-Cola sempat nge-launching konsep packagingnya dikasih nama, cari namamu sendiri dan sebagainya. Ya, jadi muncul banyak bisnis yang mengizinkan ada kolom komentar untuk membiarkan orang mengekspresikan identitinya. Jadi kemudian sosial media ini kenapa kita ketergantungan, karena kita mengekspresikan diri kita bebas di situ gitu. And then kemudian giving and getting help. Ini adalah era kalau kamu mau dapat bantuan, maka kamu harus kasih dulu. Artinya kalau kamu mau jualan di era sekarang, maka kamu harus sharing dulu, baru selling kemudian. Berarti kamu harus berbagi dulu, give something free dulu, baru kemudian kamu dapat profit. Nggak bisa langsung kamu dapat profit begitu aja. And then kemudian giving and getting help ini juga, kalau kamu mau dapat like, kamu harus nge-like dulu. Kalau kamu mau di-follow, kamu harus mem-follow dulu. Gitu. Giving and getting help. You give and take. Maka kalau kamu mau dapat sesuatu, kamu ngelakuin sesuatu dulu. Contoh, tag temenmu. Makanya sekarang giveaway akan terus berlangsung. Karena social needs. Yang berikutnya lagi adalah affiliation and belonging. Nah, ini menarik. Kalau dulu, orang jadi customer, ya udah customer gitu. Dia tidak merasa memiliki. Tapi kalau sekarang, di era milenial ini khususnya, kalau orang sudah jadi customer sebuah bisnis, seketika dia merasa bahwa dia owner dari bisnis itu. Dia adalah pemilik dari bisnis itu. Ya, jadi dia juga ingin ikut jualan, dia juga ingin ikut berkreasi, dia juga ingin ikut ngasih saran, ngasih idea. Jadi perusahaan harus terbuka dengan marketnya.
Mereka bukan customer lagi, tapi bukan hubungan antara raja dan budak ya, kayak marketing 1.0. Enggak, tapi kita adalah teman, adalah sahabat dengan market kita. Dan yang terakhir adalah sense of community. Semua ada komunitasnya. Nah, atas dasar Segas inilah customer chain mulai berubah. So, kalau Anda mau sukses di bisnis milenial ini, maka bisnis Anda harus yang pertama communitization and communal activation. Anda harus punya komunitas. Anda harus bikin grup, baik itu secara offline maupun online. Apa sekarang yang nggak ada komunitasnya? Beli mobil ada komunitasnya. Beli motor ada komunitasnya. Pakai iOS ada komunitasnya. Pakai Android ada komunitasnya. Ya, semuanya ada komunitasnya gitu. Beli jam tangan ada komunitasnya. Watch enthusiast. Ya, kemudian mau traveling ada komunitasnya. Jadi harus ada komunitas apapun produk Anda. Oke, aktifkan komunitasnya dan berikan tempat, berikan wadah, aktifkan wadah untuk komunitas pelanggan Anda bisa berkumpul. Seperti yang dilakukan oleh Pajero Indonesia, dari pusat itu sudah mendanai agar komunitas ini bisa termaintain dengan baik secara nasional. Direkrut juga ketua chapter di masing-masing area. Dan nggak hanya brand Pajero ini aja, bahkan semua brand sekarang sudah mulai mengaktifkan community ini yang memang disupport dari pusat. Berikutnya adalah co-creation, prosumer, and customization. Artinya adalah karena tadi ya di slide sebelumnya saya jelasin, ini tadi orang-orang pengen berekspresi, pengen merasa memiliki bisnisnya, sehingga produk kita pun harus bisa dikreasi kepada customer kita. Jadi customer kita tuh diajak bekerja sama dengan kita untuk mikirin kira-kira bisa dibikin apa lagi ya. Contoh yang berhasil adalah Oreo. Oreo itu nggak cuma biskuit, tapi Oreo mengajak customer-nya untuk coba deh pikirin lagi Oreo ini bisa dibuat apa ya. Muncullah minuman-minuman, olahan-olahan makanan berbahan dasar Oreo. Milo pun akhirnya juga bertransformasi dengan mengusung konsep co-creation, di mana produknya diizinkan untuk diobrak-abrik oleh customer, untuk diajak berkreasi. Pizza Hut mengeluarkan, yuk bikin pizzamu sendiri, pilih toppingmu sendiri. Kita diajak untuk pilih topping sendiri. Itu yang disebut co-creation. Ya, seru banget. Berarti kita nggak bisa nyebutin konsumen kita sebagai konsumen atau customer, tapi mereka disebut sebagai prosumer. Ya. Prosumer itu adalah produsen and customer. Jadi mereka bukan cuma jadi customer, tapi mereka juga jadi produsen. Contohnya, Facebook mengajak usernya, ya Instagram mengajak usernya untuk menjadi produsen juga, apa bikin konten, sehingga konten-konten yang menarik dikurasi, muncullah namanya FJrank kalau di Facebook, FYP kalau di TikTok, sehingga Anda senang pakai TikTok, pakai Facebook, Instagram karena bisa menikmati konten-konten yang sudah terkurasi, sudah dipilih. Siapa yang bikin? Ya user yang lain, customer yang lain, termasuk Google, Wikipedia. Yang bikin siapa kontennya? Ya customer-nya, tetapi dinikmati oleh customer yang lainnya. Nah, inilah prosumer. Jadi kita mengajak ya customer kita untuk berkreasi kepada produk kita sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang lagi. Ya jelas berarti bisa customization juga nih. Iya, jadi bisnis di milenial ini benar-benar sangat harus kreatif banget ya dan harus bisa sejajar dengan marketnya. Jadi udah bukan begini lagi dengan customer-nya ya, tapi sejajar, bukan vertikal lagi. Nah, berikutnya adalah currency, digital bank, and pay letter payment. Nah, ini dia. Jadi customer kita sekarang lebih suka membeli sesuatu itu berdasarkan currency, itu maksudnya dia milih sendiri gitu loh. Jadi misalnya, oh saya mau yang cuma room only deh kalau kita mau booking hotel. Oh saya mau yang ada breakfast only deh. Jadi ada banyak pilihan sehingga masing-masing orang itu bisa beda-beda. Nah, currency pricing ini kayak kita datang ke tempat prasmanan yang dihitung lauknya gitu. Jadi nanti tiap orang beda-beda. Bisa tergantung dia gitu. Nah, termasuk kita juga membeli apapun sekarang sudah mulai ada currency-nya ya. Nah, pembayarannya pun juga harus sudah mulai pakai digital bank, customer kita sudah cashless, udah nggak pakai cash lagi, jadi harus sudah terintegrasi dengan OVO, Dana, GoPay ya. Minimal bisa pakai debit and then pay later payment. Nah, ini dia. Milenial sangat memanfaatkan pay later. And then conversation, connect, and caring. Ya, jadi nggak boleh kita tertutup ya. Jadi kalau kita bikin bisnis sekarang,
kita harus lebih dekat dengan customer kita, lebih peduli dengan customer kita, lebih care dengan customer kita, lebih connect dengan mereka. Perusahaan itu bisa nge-like sekarang. Oke, akun perusahaan itu bisa nge-like. Contoh Burger King. Burger King pernah melakukan strategi marketing di mana dia buka account dari banyak orang, terutama customer-nya. Dia nge-like-in postingan-postingannya yang sampai di masa lalunya di-like-in. Akhirnya kan customer tuh bingung nih, ngapain nih Burger King ngecekin, ternyata dia lagi mau nge-launching produk baru yang retro gitu ya, mengingatkan menu yang ada beberapa tahun yang lalu. So, uh, antara bisnis dengan customer itu terjadi percakapan yang harus intens, bukan jadi perusahaan yang tertutup, apalagi harus menutup kolom komentar dan sebagainya. Itu tidak sesuai dengan market milenial. Market milenial itu lebih suka diskusi, duduk sama rata, ngobrol, artinya dua arah, bukan satu arah. Ya, kita ngedengerin mereka, kita juga berbicara dengan mereka. And then crowd contest. Kita melibatkan lomba atau kontes dengan customer, dengan banyak orang. Misal kita butuh logo. Nah, logo itu daripada kita bikin expert sama ngeluarin biaya mahal, mending dana yang dipakai untuk bayar expert kita pakai sebagai hadiah atau giveaway ke market untuk membuat logo itu. Jadi bikin logo competition. Yang menang baru dapat hadiah. Seperti ayam goreng Nelongso ya, yang begitu terkenal, cabangnya banyak. Itu bikin Mars Nelongso, kalau Anda lihat di YouTube, Marsnya keren-keren, itu diambil dari yang sekarang sering diputar di outletnya, diambil dari customer. Jadi mereka ngasih hadiah motor, iPhone, laptop untuk pemenang yang bisa bikin jingle lagu Mars untuk ayam goreng Nelongso. Ya, pemenangnya dapat hadiah. Ya sama aja dengan kita membayar musisi untuk bikinin lagu gitu. Nah, itu yang disebut dengan crowd contest. Intinya bisnis dengan customer sejajar, udah bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi. Oke. Commercialization. Nah, ini juga. Jadi kita mengizinkan customer untuk mereview produk kita secara jujur, membiarkan mereka untuk ngebahas di YouTube, unboxing lah dan sebagainya. Jadi sudah mulai ke arah sana. Bahkan kita melibatkan micro influencer untuk mereview produk kita. Semakin banyak review, semakin bisa mendatangkan traffic yang besar. And then customer chain juga berharap ada klub-klub itu kolaborasi antara sebuah bisnis dengan tokoh terkenal. Misalnya Zoya bekerja sama dengan Ivan Gunawan untuk membuat edisi baju Zoya ala yang didesain oleh Ivan Gunawan. Pizza Hut pernah mengeluarkan menu di mana edisi yang dibuat oleh resepnya dibuat oleh juara MasterChef 3 saat itu. Ya, jadi kita meng-hire expert untuk menjual produk, untuk bekerja sama menghasilkan sebuah produk. Itu yang disebut dengan club. Karena apa? Ya, seperti yang digunakan oleh LV ya, brand fashion LV, Louis Vuitton, dia keren banget karena ada seorang tokoh bernama Virgil Abloh, pendiri dari Off-White, fashion anak muda, anak milenial sangat terkenal. LV ini kan penjualannya mulai menurun karena demand pasar lebih ke milenial. Sementara desain LV itu kan orang-orang tua, orang-orang elegan. Akhirnya dia merekrut Virgil Abloh sebagai desain director untuk mentransformasi LV menjadi lebih milenial. Muncullah akhirnya kolaborasi antara LV dengan Off-White atau dengan Virgil Abloh, yang kemudian Virgil juga berkolaborasi dengan James Jebbia Supreme, yang menghasilkan produk yang laris di pasaran ya, bahkan resale value-nya lebih tinggi daripada harga retail. Nah, itu the power of club. Karena anak milenial punya pop culture yang cenderung ngefan dengan seseorang, sehingga brand harus bisa berkolaborasi dengan tokoh yang emang diidolakan oleh millennials ini gitu. Yang terakhir adalah fast and instant service. Ini efek dari mager lifestyle. Karena munculnya Gojek, karena munculnya Grab, delivery order lebih cepat, munculnya JNE, munculnya marketplace ya. Akhirnya ngebuat kita ini jadi kaum mager. Di rumah pengennya nggak ngapa-ngapain. Jadi pengen beli produk dari rumah. Pengen makan di rumah aja. So, kita harus bisa mempercepat ya fast and instant service. Semakin lama benci milenial. Ya, jadi milenial mencintai bisnis-bisnis yang cepat banget aksesnya, yang cepat banget layanannya. Makanya fast food di era milenial itu growing. Oke, Anda bisnis ayam-ayaman sekarang asalkan cepat naik. Nasi Padang atau masakan Padang naik growth-nya karena memang milenial nyari yang cepat. Mereka malas yang lama, ribet.
Enggak, mereka suka something yang simple and fast dan bikin mereka bisa tetap mager tapi bisa tetap produktif. Apapun ide yang bisa mewujudkan mager lifestyle mereka, just do it. Oke, and then yang keempat adalah kompetitor. Kompetitor kita mulai berubah caranya, penanganannya, maka kita harus apa? Berkolaborasi dan berpartnership dengan kompetitor. Wah, kalau begitu bukan kompetitor namanya, iya. Jadi bisnis di era milenial, kalau mau menang, Anda jangan ciptakan kompetitor, tapi menciptakan kolaborasi, menciptakan partnership. Ya, seperti misalnya LV dengan Supreme, kompetitor loh sama-sama fashion, tapi mereka berkolaborasi, porsi yang sama. Banyak sekarang perusahaan akhirnya berkolaborasi, X gitu ya, ini, with ini. Itu yang harus diperbanyak sekarang. Anda harus berpartnership, berkolaborasi dengan banyak bisnis, walaupun nggak nyambung dengan bisnis Anda sekalipun. Oke, coalition atau bersatu, ya pokoknya kompetisinya sudah mulai berkurang. Toyota dan Daihatsu mulai bersatu, klub dengan Asahi mulai bersatu, gitu ya. Sony and Ericsson join one gitu, walaupun pecah lagi gitu. Samsung and Microsoft mulai jadi satu sekarang. Oke. And then kalian harus terus memikirkan apa yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Jadi harus bisa jadi bisnis yang punya pembeda. Pastikan jadi yang pertama. Jadi yang pertama lebih baik daripada menjadi yang terbaik. Oke. Jadi yang pertama itu lebih baik daripada menjadi yang terbaik. Ya. Karena begini, persepsi kita itu masih selalu ingat yang pertama. Jadi orang selalu ingat, kalau Anda tidak bisa menjadi kerupuk udang yang pertama, minimal jadilah kerupuk udang pedas yang pertama. Kalau sudah nggak bisa jadi kerupuk udang pedas yang pertama, maka jadilah kerupuk udang pedas jumbo yang pertama. Jadi selalu cari tempat di mana Anda jadi yang pertama. Oke. Yang kelima adalah sistem. Ya, sistemnya akan ke ERP nantinya, Enterprise Resource Planning ya. Financing, marketing, operation, customer relationship management, controlling, monitoring, semuanya akan berubah menjadi digital. Jadi sudah mulai mengurangi manusia di dalam bisnis. Jadi bahkan Anda sekarang bisa punya bisnis tanpa punya karyawan ya, yang disebut dengan solopreneur namanya. Solopreneur itu adalah pengusaha yang punya minim karyawan, bahkan cuma 1-2 orang karyawannya, tapi omsetnya bisa ngalahin perusahaan yang bisa punya ribuan karyawan gitu. Why? Ya karena semuanya serba digital, semuanya serba teknologi, semuanya berjalan secara otomatis tanpa membutuhkan orang. Jadi udah pakai robot semua, baik itu robot yang ada di dalam sebuah software ataupun robot fisik. Ya. Yang keenam adalah leadership-nya. Berubah menjadi agile leadership. Pertama, harus paham digital literacy. Jadi menjadi pemimpin perusahaan atau pemimpin bisnis di era digital, harus paham istilah-istilah digital. Jangan sampai Anda nggak memahami istilah-istilah digital, seperti landing page aja masih nanya, landing page itu apa, masih nanya juga cara pakai TikTok itu gimana. Nah itu sebisa mungkin jangan dijadiin leader gitu ya, kalau sudah begitu bisa tutup perusahaannya. Jadi pemimpin di era sekarang itu cara ngetesnya adalah mereka harus paham istilah-istilah digital, minimal paham gitu loh. Karena kalau enggak, gimana dia bisa memimpin ke arah perubahan transformasi digital yang lebih baik. Yang berikutnya, openness and transparency. Jadi harus terbuka dan transparan dengan karyawan. Jadi bukan lagi manajemen yang tertutup, tapi terbuka, berdiskusi dengan karyawan, one on one dengan karyawan, ngobrol dengan mereka, bersahabat dengan mereka, bukan lagi atasan bawahan, tapi bisa jadi teman. Teamwork oriented, jadi berorientasi kepada kerja tim, and collaborating. Jadi bekerja sama, bisa membuka peluang-peluang kerjasama dengan banyak orang, dengan banyak pihak, gitu. Ya, nah semuanya ini teman-teman, itu kita untuk memulainya, kenapa bisa cepat era konseptual itu? Karena kita punya namanya bisnis model. Nah, pola bisnis model ini ada banyak ya. Ada long tail, ada unbundling, multi-set platform, freemium, reserve rate, open. Ini nggak cukup untuk kita jelasin di dalam webinar kita kali ini. Nanti akan ada sendiri pembahasannya yang lebih dalam ya. Jadi intinya setiap bisnis sekarang itu di era konseptual mereka udah punya konsep duluan. Ini saya jelasin dulu
6 ini secara sederhana ya, jadi nggak perlu saya jelasin terlalu dalam. Long tail itu artinya adalah konsep bisnis di mana perusahaan itu lebih memilih barang-barang yang nggak terkenal untuk dijual. Di samping ya, Netflix bisa ngalahin studio Hollywood gitu, bahkan ya sekelas Hollywood bisa kalah dengan Netflix karena Netflix ngebeli film-film murah nggak terkenal tapi dipromot. Money Heist itu kan film gagal, dibeli murah kemudian dibumikan oleh Netflix, itu long tail. Jadi long tail lebih ke membuat banyak varian untuk produk yang nggak terkenal daripada yang terkenal. Yang terkenalnya sedikit tapi lebih ke memprioritaskan yang nggak terkenal. Unbundling itu berarti memisah antara kalau mau jadi pemasar aja, kalau produksi aja, kalau mau inovasi aja. Jadi sisanya kemana? Lempar ke perusahaan lain. Ya, itu unbundling model. Kayak Apple. Apple itu cuma R&D aja. Yang produksi Foxconn. Kemudian yang jualin dilempar lagi ke pihak lain. Itu unbundling. Jadi fokus ke satu lini aja. Multi-set platform itu ya kayak Tokopedia, platform lah kayak Shopee, di mana mempertemukan banyak pihak di dalam satu aplikasi. Freemium, ini seperti Canva atau YouTube ya, kita bisa pakai free, tapi kalau mau dapat fitur yang lebih ya kita bayar. Nah itu Razor Blade. Nah Razor Blade ini seperti kalau kalau kalian tahu pisau cukur jilet ya, nah itu kan kalian beli gagangnya, tapi nanti siletnya harus terus di-refill terus. Atau Nespresso ya, kopi, mesin kopi dijual, Anda harus beli biji kotak kopinya, di-refill sendiri. Itu namanya konsep Razor Blade. Ada open model itu di mana Anda cuma jualan konsep ke pihak lain, atau ngebeli konsep orang lain untuk dijalanin. Ini kayak franchise lah. Begitu. Jadi ini baru 6 loh, ada 50 lebih konsepnya. Sehingga yang diutamakan adalah bikin konsep dulu. Kalau konsepnya jadi, nah bikin konsepnya gimana? Kita bisa pakai bisnis model Canvas nyusunnya. Ya, nanti kita belajar sendiri untuk bisnis model Canvas. Terus kita juga bisa pakai bisnis framework boards. Ini adalah framework yang saya ciptakan untuk bisa membuat bisnis, konsep bisnis sampai jadi. Lalu kalau konsepnya jadi, baru kita cari investor, kita presentasikan bisnis model kita ini ke investor, lalu investor akan kasih kita dana. Jadi kurang lebih, kalau Anda saat ini mau bisnis, pertama, coba Anda dagang dulu, jualan dulu, jadi bisa ngambil barang orang, cari barang orang yang mudah dijual, jadi reseller, jadi dropshipper, terserah. Kalau misalnya nanti sudah oke dapat profit di sini, baru kalian startup, baru kalian bikin bisnis kalian sendiri. Kalau sudah startup tadi, punya konsep ya, nah, ini ada yang langsung ke arah sini nih, scale up dan valuasi. Jadi langsung cari investor, lalu kemudian dapat dana, naik valuasinya, baru mereka ngembangin sistemasinya. Tapi ada yang mereka istilahnya bootstrapping ya, jadi ngembangin pelan-pelan dari bawah, nyari modalnya sendiri, patungan sendiri, lalu dikembangkan, dibuat sistemnya, lalu dikembangin pelan-pelan dari dana pertumbuhan tadi, ekspansi perlahan, sampai akhirnya dia bisa punya valuasi yang besar dan ujung-ujungnya dijual perusahaannya. Jadi bikin bisnis itu di era milenial harus sudah siap bahwa bisnisnya someday akan dijual, minimal akan diakuisisi oleh perusahaan lain. Seperti yang dilakukan Nadiem Makarim pada saat mendirikan Gojek, sekarang sudah dijual, beliau sudah fokus menjadi menteri, ya. Kemudian juga Elon Musk mendirikan PayPal, itu juga dijual, ya. Jadi tujuannya akhirnya ya untuk dijual. Jadi kita mengizinkan investor masuk, kita mengizinkan orang lain untuk masuk ke dalam bisnis kita. Nah, untuk ide bikin bisnis itu ada banyak teman-teman ya. Kita bisa mulai ada 15 ide nih ya. Bisa lihat kebutuhan masyarakat sekitar kita apa. Jadi mereka nyari apa, ya udah Anda penuhi kebutuhan apa yang belum ada di sana yang masih sulit didapat, Anda jualan itu. Bisa kebutuhan dan masalah pribadi. Anda sekarang punya masalah apa, kebutuhan apa yang sulit dapatnya, masih memenuhinya susah aksesnya, Anda bisa jualan itu. Kemudian tren saat ini, tren apa yang sekarang lagi viral, yang sekarang lagi naik daun, terus kemudian dari produk jasa pelengkap atau komplementer, ini misalnya keluar smartphone versi terbaru, kan pasti butuh casing tuh. Nah, Anda jualan casingnya, jualan pelengkapnya. Jadi apa yang bisa Anda lengkapi dari produk yang sudah ada dan terkenal di pasaran? Itu komplementer.
Yang kelima, komoditi atau raw materials. Jadi Anda bisa ngejual bahan-bahan baku ya. Misalnya jual sembako lah gitu, jual kopi, jual kayu, dan lain sebagainya. 6, kekuatan sumber daya dari relasi. Jadi siapa orang-orang di sekitar Anda yang punya kelebihan, yang bisa Anda jual, yang bisa Anda manfaatkan. Mungkin mereka punya bisnis atau mungkin mereka punya skill yang bisa Anda jualin. Ini seperti Richard Tan, orang terkaya, salah satu orang terkaya di Asia ya, yang punya success resources. Dia selalu berkata, I'm not trainer, I'm not motivator, but I make money from them. Saya bukan trainer, saya bukan motivator, tapi saya menghasilkan uang dari mereka. Iya, karena bisnisnya event organizer dan satu-satunya perusahaan IO yang bisa IPO ya, bisa go public. Karena apa? Ya ini, dia pakai relasinya, dia punya banyak kenalan motivator, dijualin, dia dapat uang di situ. 7, rebranding. Jadi Anda bisa cari ke pelosok produk-produk yang bagus tapi belum punya brand. Anda beli, lalu kemudian Anda repackage, Anda packaging ulang menggunakan merek Anda, di packaging, didesain packagingnya lebih menarik, lalu Anda jual. 8, sarana dan prasarana yang Anda miliki saat ini, yang ada. Jadi Anda punya apa di rumah, bahan apa yang bisa dikelola, diproses untuk bisa jadi bisnis. Misal Anda punya kamera, ya udah sewain aja. Anda misalnya punya laptop, ya udah misalnya Anda menjual jasa apa yang bisa Anda jual dari sarana yang Anda miliki saat ini. Anda misalnya punya banyak kayu di rumah, ya udah manfaatkan, bisa dibuat menjadi apa. 9, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Anda punya skill apa? Bisa public speaking, ya udah buka kelas public speaking. Bisa ngejahit, ya udah buka kelas penjahit. Bisa memasak, oke, bisa jual skill memasaknya. Baik itu jualan resep yang dijual ke orang langsung dapat duit, atau kemudian Anda bisa bikin kelas memasak, terserah. 10, menjadi distributor, agen, reseller, affiliate marketer, makelar, dropshipper, atau beli franchise. 11, Anda bisa jadi event organizer atau wedding organizer, terserah Anda bisa pilih. Jadi ini juga untungnya besar dan variable cost, artinya biayanya nggak di awal. Anda bayar gedung nggak di awal, tapi Anda dapat duit dulu, baru setelah itu dibayar semuanya. 12, adaptasi usaha di sekitar Anda. Coba lihat di sekitar Anda ada apa yang rame, lalu Anda lakukan ATM, diamati, ditiru, dan dimodifikasi menjadi lebih baik lagi. Ada 13, adaptasi usaha dari luar wilayah Anda. Jadi Anda cari usaha di wilayah luar yang sekarang ini rame. Misal Anda lagi jalan-jalan keluar kota, belum ada di kota Anda, ternyata rame di situ. Misal ada lontong sayur gitu ya, dengan konsep yang berbeda di kota itu Anda lihat, dan di kota Anda belum ada, ya udah Anda bisa adaptasi itu di wilayah Anda. 14, offline ke online. Jadi Anda mengonline-kan produk yang selama ini hanya ada di offline. Ya, jadi Anda ngelihat ada sebuah toko jualan produk dan belum ada di online, ya Anda bisa bawa produk itu untuk dijual secara online. 15, terakhir sebaliknya, online ke offline. Adalah ngejualin sesuatu yang biasanya dijualnya secara online, karena di wilayah Anda misalnya orangnya lebih suka belanja offline, ya udah Anda buka store untuk jualan secara offline. Ada banyak bisnis idea itu teman-teman yang bisa Anda pikirkan, bisa Anda lakukan gitu ya. Oke, sekarang kita maybe buka sesi sharing dulu, Coach Argun. Oke, baik. Terima kasih Coach Tegar untuk materinya, luar biasa banget ya. Saya yang sudah pernah dengar, jadi pengen tahu lagi dan lagi gitu ya. Karena ada hal-hal yang baru yang disampaikan oleh Coach Tegar nih. Baik, teman-teman sekalian, para jawara posi yang ingin bertanya dari link Zoom, silakan sampaikan pertanyaannya di kolom chat ya. Sedangkan untuk yang di Instagram, silakan untuk bertanya di kolom komentar. Dan pertanyaannya yang berhubungan dengan webinar ya. Baik Coach, sementara menunggu dari teman-teman lain atau teman-teman bertanya. Ya. Ini kan Coach, untuk para jawara posi ini mayoritas adalah pelajar nih Coach. Ya. Kira-kira Coach ada saran Coach, sebaiknya pelajar ini untuk memulai suatu usaha itu dimulai dari mana? Oke. Ya, kalau pelajar mau jadi usaha, yang paling terbaik adalah memulai dengan menjadi dropshipper atau reseller dulu. Jadi dengan menjual produk orang lain dulu. Ya, jadi jangan memaksakan untuk bikin produk dulu gitu. Yang penting kita dapat duit dulu yang paling penting. Bisa terbukti menghasilkan uang dulu. Nah, kalau memang sudah terbukti menghasilkan uang, dari situ baru kembangkan idenya. Pasti nanti pengen tuh punya ide-ide sendiri. Nah, di awal kita jangan terlalu idealis dulu nih.
sampai kita benar-benar skill kita terlatih. Jadi belajarnya itu dengan kita terlibat dalam produk orang lain dulu gitu. Itu yang sangat saya sarankan dulu untuk pelajar. Nah, kalau memang pelajar ini punya konsep, punya ide, bagus. Jadi idenya coba disusun, coba dibuat proposalnya ya. Lalu kemudian Anda temui orang-orang yang memang mereka namanya saya bisa sebutnya kan angel investor ya, orang-orang yang mereka punya duit, pengen sosial atau memang pengen mereka hobinya investasi, mewujudkan ide dari orang-orang gitu ya. Nah, termasuk misalnya Anda masuk ke tetangga-tetangga yang misalnya sudah berada gitu ya, coba Anda presentasikan bisnis Anda. Siapa tahu mereka mau membantu Anda untuk merealisasikan ide itu gitu. Kalau memang ide Anda memang Anda yakini kayaknya ide bisnis saya menarik nih, ide bisnis saya bagus nih gitu, dan sudah dipresentasikan ke teman-teman, teman-teman semua pada suka, pada nunggu, oke, gue tertarik, gue mau beli. Nah, itu baru diwujudkan. Tapi kok memang belum punya kemampuan untuk berpikir konsep bagaimana bisnisnya segala macam, ya mending kita jadi pedagang dulu, menjadi dropshipper, reseller, jualan barang yang udah jadi, dapat untung dari situ. Itu dasarnya. Kayak gitu, Coach Argun. Wah, ya, mantap banget ya Coach ya, bisa menjadi seorang reseller untuk langkah pertama Coach ya. Ini sepertinya relate dengan posisi sendiri Coach yang membuka kemitraan nih Coach ya, kemitraan bagi teman-teman yang punya minat ya Coach ya dalam menjadi seorang, ya tadi ya seperti dikatakan untuk berdagang, memulai dari berdagang menjadi seorang super ataupun menjadi reseller ya. Nah, konsepnya simpel banget, sederhana banget ya bagi teman-teman yang ingin menawarkan ya, kita mulai dari hal yang paling paling dicari ya untuk anak pelajar itu adalah buku ya Coach ya. Nah, yes, betul sekali. Kita punya bukunya nih, buku Science Competition Workbook ya, untuk teman-teman yang memang fokus untuk mencari nilai akademis ya. Buku ini adalah gabungan atau kumpulan dari buku pembahasan-pembahasan soal-soal olimpiade, sehingga dipastikan ya soal-soalnya berkualitas. Dengan pertanyaan-pertanyaan berkualitas, maka teman-teman akan terbiasa menjawabnya, dan endingnya adalah ketika nanti teman-teman mengikuti UN ataupun perguruan tinggi, teman-teman sudah bisa menjawabnya dengan lebih mudah begitu. Nah, ini kita buka nih Coach, channel untuk menjadi resellernya Coach. Nah, kira-kira ini gimana nih Coach? Ya, bagus dong. Jadi justru harusnya bisa dimanfaatkan oleh para pelajar untuk bisa terlibat dalam penjualan itu gitu, karena kan juga ada komisi di situ dan itu nggak ribet, produknya juga sebisa mungkin cari yang bisa disimpan lama gitu. Jadi nggak beresiko, misalnya kita jualan makanan kan ada expired date-nya, kita jualan kosmetik misalnya gitu ya, itu juga kita harus memperhatikan cara simpan dan lain sebagainya gitu. Tapi kan kalau buku itu ada sesuatu yang lebih kuat, lebih tahan lama, lebih mudah dikirim, lebih mudah juga untuk dijelasin, nih buku bagus nih gitu. Kalau kamu mau jadi juara kelas di sini banyak soal-soal dan sebagainya, itu lebih mudah untuk dijual. Gitu. Yes, ya kita buka nih untuk peluang bagi teman-teman sekalian ya, baik dari kalangan pelajar, guru ataupun mahasiswa ataupun umum yang ingin menjadi reseller dari buku-buku POSI ya. Dengan komisinya lumayan tinggi Coach ya. Sekali buku itu bisa beli kuota yang lumayan lah ya. Bisa 30 sampai dengan 50 ribuan Coach, satu buku Coach ya. Satu buku ya keuntungannya? Iya, satu buku. Menarik. Oke. Coach. Ya. Sangat tinggi ya untuk satu buku saja atau satu barang gitu Coach. Baik, teman-teman silakan yang ingin bertanya dari kolom chat yang ada di Zoom, silakan yang ingin bertanya. Sambil saya juga mengecek untuk kolom pertanyaan yang ada di Instagram ya. Oke, dari Instagram ini sepertinya belum ada Coach, dan dari Zoom juga sepertinya belum ada di Coach. Baik Coach, untuk nasihat terakhir Coach untuk anak-anak pelajar kita Coach, silakan Coach. Oke. So, nasihat saya adalah bisnis itu bukan soal modalnya. Jadi kalau kita memikirkan bisnis itu jangan pikirkan modalnya dulu.
ini bukan soal modal, tapi ini soal bagaimana menurunkan gengsi kita yang akhirnya merasa bahwa menjalankan bisnis itu butuh modal. Yang paling penting dari bisnis adalah idea, karena entrepreneur itu adalah orang yang bisa mengubah ide menjadi uang. Jadi kalau kita bisa mengubah ide menjadi uang, maka kita adalah seorang entrepreneur sejati. Jadi selalu mulailah dari ide Anda, gagasan Anda. Maka disitulah Anda bisa mendapatkan uang. Karena uang tidak pernah menghasilkan ide. It is always idea that starts the money. Oke, itu Bang Argun. Terima kasih. Wow, luar biasa. Baik, terima kasih Coach Tegar dan juga terima kasih kepada Ya, sama-sama. Jawara Polsi yang sudah menyaksikan kegiatan kali ini. Dan seperti yang sudah kita informasikan tadi di awal, bahwa webinar Polsi ini akan dilaksanakan setiap Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 10 kita mulai, dan kemudian akan dilanjutkan kembali sesi keduanya pada pukul 13.30 yang akan menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, dan tentu saja itu akan menambah pengetahuan teman-teman sekalian, ya, baik itu dari segi soft skill maupun pengetahuan yang lainnya. Baik, terima kasih Coach Tegar sekali lagi, dan terima kasih kepada teman-teman. Yes, sama-sama. Semoga acara ini bermanfaat. Kami izin pamit dengan ucapan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.